Di dunia kerja, terutama di bidang programmer, bullying sering terjadi tanpa disadari. Banyak senior yang merasa lebih berpengalaman lalu merendahkan karyawan baru dengan alasan profesionalitas. Padahal, sikap seperti itu bisa menghancurkan mental dan semangat seseorang. Drama ini menggambarkan bagaimana tekanan dan ucapan yang meremehkan dapat berdampak besar, bahkan berujung tragis. Melalui kisah ini, diharapkan kita bisa lebih menghargai dan membangun lingkungan kerja yang saling mendukung. Pagi, saya Andi, programmer baru. Senang bisa bergabung dengan tim ini. Oh, fresh graduate ya. Biasanya yang baru masuk nggak tahan lama sih. Kerja kita tuh berat banget, bukan kayak tugas kampus kamu. Saya siap belajar kok. Kalau ada yang perlu bantuan, bilang aja. Bantuan dari kamu. Kamu bahkan belum tahu framework yang kita pakai. Mending kamu belajar dulu deh. Jangan malah bikin kerjaan tambahan. Hai Andi, selamat datang. Jangan dengerin kata Raka, dia emang suka gitu. Yuk aku tunjukin tempat duduk kamu dan jelasin sistem kita. Silakan duduk. Yes ya. Jadi ini input validasi user yang saya buat pakai Redux pattern untuk Serius? Kamu pakai kode sejadul itu? Ini tahun berapa? Kode kamu kayak buatan orang 10 tahun lalu. Ini efisien banget. Anjay. Oh, maaf. Mungkin bisa kasih saran yang lebih baik. Harusnya kamu udah tahu ini tuh basic. Malu-maluin aja junior kayak kamu tuh. Kak, ini gimana sih? Serius nge-hire orang kayak gini? Apalah. Raka, cukup. Andi baru seminggu. Wajar dong kalau dia belum tahu best practice kita. Daripada cuma ngeritik, kenapa kamu gak ajarin cara yang benar? Bukan kerjaan gue ngajarin dia. Harusnya lu belajar sendiri. Maaf, saya akan perbaiki. Masih aja salah. Ini bak lagi, itu bak lagi. Mending kau resign dah. Aku udah berusaha keras, Raka. Tiap hari aku lembur, belajar dokumentasi, banyak senior. Kenapa sih kamu gak bisa kasih feedback yang konstruktif? Konstruktif? Lu yang konstruktif. Gue tiap hari perbaikin kode lu. Lu mikir gak sih? Aku nggak pernah minta kamu benerin tanpa aku belajar. Aku selalu tanya salahku di mana, tapi kamu cuma bilang. Harusnya kamu tahu itu bukan review, itu bullying. Bully? Ini bukan taman kanak-kanak. Harusnya kamu keluar aja. Aku sudah dengar yang terjadi semalam. Raka, aku juga sudah terima komplain dari Andi dan beberapa anggota tim lain tentang cara berkomunikasi. Aku cuma kasih feedback jujur, Mbak. Di dunia kerja kan harus profesional. Profesional? Itu bukan berarti kasar dan meremehkan. Ada perbedaan besar
antara kritik, membangun, dan bulian. Kamu gak pernah kasih solusi, cuma bilang Andi terus salah. Aku nggak minta diperlakukan spesial. Aku cuma mau belajar dan berkontribusi. Setiap usahaku, Raka selalu bilang jelek lah tanpa jelasin. Gimana, kenapa, dan gimana cara perbaikinya. Aku cuma nggak mau ketinggalan deadline. Gara-gara Kamu gak mau meluangkan waktu untuk mentoring. Kita semua pernah jadi junior, Raka. Kamu ingat gak dulu senior yang sabar ngajarin kamu? Sekarang giliran kamu melakukan hal yang sama. Mulai sekarang, aku mau kalian berdua pair programming. Raka, kamu akan mentoring Andi secara private. Andi, kamu tetap usaha keras seperti sekarang. Dan Raka, kalau aku dengar lagi kamu bully siapapun, konsekuensinya serius. Setelah ditegur, bukannya mengintrospeksi diri, Raka malah semakin membuli Andi. Tekanan itu terus menumpuk tanpa ada yang berani atau mau melindungi Andi. Raka bahkan sering menyalahkan Andi atas kesalahan kecil dalam proyek, membuat Andi selalu merasa bersalah dan tertekan. Setiap malam, pikiran Andi dipenuhi kegelisahan dan kesedihan yang mendalam. Dia merasa sendirian, terjebak dalam kesunyian tanpa jalan keluar. Hingga suatu hari, beban mental yang terlalu berat membuat Andi mengambil keputusan tragis. Ia merasa dunia terlalu kejam baginya. Raka dan sikapnya yang tidak kenal ampun telah menghancurkan semangat Andi sampai titik terendah. Dalam kesendirian yang pekat, Andi menyerah pada pikirannya yang gelap dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kadang, luka paling dalam bukan berasal dari bentakan atau makian keras, tapi dari kata-kata yang diucapkan dengan meremehkan berulang kali tanpa empati. Andi datang dengan mimpi besar, ingin belajar, ingin tumbuh, ingin berkontribusi. Tapi di balik layar monitor dan tumpukan kode, dia justru terjebak dalam lingkaran gelap bullying yang dibungkus dengan alasan profesionalitas. Raka mengira dirinya hanya memberi kritik, tapi yang sebenarnya ia lakukan adalah meruntuhkan kepercayaan diri seseorang perlahan-lahan. Sampai akhirnya semangat Andi padam bersama hidupnya. Di dunia kerja, terutama di lingkungan profesional seperti programmer, kode etik profesi bukan hanya soal integritas teknis, tapi juga tentang menjaga martabat dan kesejahteraan sesama rekan kerja.